Dua negara ini, yang satu dihancurkan oleh perang saudara dan keserakahan pemerintah, sedangkan yang lain dikendalikan oleh rezim totaliter. Keduanya disebut sebagai negara yang gagal, tapi manakah yang lebih buruk? Sudan Selatan yang kaya akan minyak, tapi rakyatnya kelaparan. Atau Korea Utara negara yang isolatif tapi punya senjata nuklir? Hari ini, kita akan membandingkan dua negara ini dari kacamata yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Halo semua, di video ini kita akan masuk ke zona kontroversial, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan mempelajari. Apa alasan yang membuat sebuah negara disebut bermasalah? Dan bagaimana dua negara dengan konteks berbeda seperti Sudan Selatan dan Korea Utara bisa menjadi cermin krisis global yang sangat kompleks? Pertama-tama, mari kita pahami dulu mengapa dua negara ini layak dibandingkan. Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011 setelah puluhan tahun perang dengan negara Sudan. Tetapi kemerdekaan itu tidak membawa kedamaian. Negara ini justru langsung terjerumus ke perang saudara, korupsi sistemik, dan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Sementara itu, Korea Utara adalah negara dengan rezim paling tertutup di dunia. Di bawah dinasti Kim, mereka menghabiskan sumber dayanya hanya untuk senjata nuklir. Sementara, rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Keduanya punya masalah yang sangat besar, tapi dengan akar yang berbeda. Sudan Selatan hancur karena konflik internal dan kegagalan kepemimpinan. Sementara, Korea Utara sengaja mengisolasi diri demi kekuasaan yang absolut. Pertanyaannya, manakah yang lebih mengerikan bagi rakyatnya? Mari kita mulai dari Sudan Selatan. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di Afrika, tetapi 80% rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa demikian? Pertama, adanya perang saudara. Sejak tahun 2013, konflik antara kelompok etnis Dinka dan Nur telah menewaskan lebih dari 400.000 orang dan mengusir 4 juta lainnya. Sementara pemerintahnya lebih sibuk berebut kekuasaan daripada membangun infrastruktur untuk rakyatnya. Kedua, adanya korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat. Pada tahun 2012, mantan pejabat Sudan Selatan menggelapkan 4 miliar dolar dana publik atau hampir setara dengan APBN di negara itu. Sementara anak-anak di sana menderita gizi yang sangat buruk dan hanya 27% yang bisa membaca. Apakah mereka bisa bangkit dari krisis yang mereka alami saat ini? Sekarang kita beralih ke negara Korea Utara. Jika Sudan Selatan kacau karena perang internal mereka, berbeda dengan Korea Utara yang justru tertata dalam kekejian. Di bawah rezim Kim Jong-un, semua aspek kehidupan sangat diawasi. Jika kamu mengkritik terhadap pemerintah, maka kamu akan mendapat hukuman mati. Di sisi lain, akses internet hanya diperuntukkan untuk kaum-kaum elit saja. Ekonomi mereka bergantung pada bantuan asing, tapi 40% pendapatan negara dipakai untuk kebutuhan militer. Rakyatnya hidup dengan jatah makanan yang hanya 300 gram beras per harinya. Sementara pemimpinnya mempunyai koleksi mobil-mobil mewah dan bahkan banyak bir berimpor. Sangat ironis ya, Korea Utara sangat stabil secara politik. Tidak ada perang saudara di negara mereka dan tidak ada pemberontakan terhadap pemerintah. Tetapi apakah stabilitas ini sebanding dengan kebebasan yang direnggut? Lalu pertanyaannya, manakah yang lebih parah? Mari kita lihat faktanya. 1. Kematian akibat konflik. Sudan Selatan sudah merenggut lebih dari 400.000 jiwa akibat perang saudara. Sedangkan Korea Utara sangat menutup data tersebut. Tetapi pada tahun 1990-an ada sekitar 3 juta orang yang meninggal akibat kelaparan hebat di negara itu. 2. Kebebasan sipil. Sudan Selatan memang memiliki kebebasan untuk rakyat meskipun kebebasan tersebut dibatasi oleh pemerintah. Sedangkan Korea Utara hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali untuk rakyatnya.
Jika kamu miskin di Sudan Selatan, kamu mungkin mati karena perang internal dan kelaparan. Sedangkan jika kamu lahir di Korea Utara, kamu akan hidup dalam ketakutan dan ilusi yang menyeramkan setiap harinya. Jadi, mana yang lebih buruk? Itu semua tergantung dari nilai apa yang kamu pegang. Apakah kamu lebih memilih kebebasan, tetapi dalam keadaan miskin? Atau lebih memilih sekadar bertahan hidup, tetapi dipenuhi oleh ilusi yang menyeramkan? Tapi yang jelas, kedua negara ini adalah cermin kegagalan sistemik, baik karena perang internal, keserakahan pemerintah, atau bahkan karena kekuasaan yang absolut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah menjadi negara termuda ataupun negara yang tertutup bukanlah alasan untuk mengabaikan hak rakyat. Seharusnya negara-negara di dunia lebih mementingkan kepentingan publik dan rakyatnya, agar tidak ada yang mati karena kelaparan ataupun mati karena perang saudara. Jika kamu setuju atau punya pendapat lain, boleh banget komen di bawah untuk diskusi. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kamu suka dengan konten-konten kontroversial seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.